teman-teman semuanya, selamat malam. Jumpa lagi bersama saya Kiki. Ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat ya teman-teman. Kali ini teman-teman, saya punya satu video di mana video ini ya teman-teman muncul di beranda TikTok saya. Dan kemudian kebetulan di dalam video ini ya teman-teman, di situ ada ayat-ayat Alkitab. Karena ada ayat-ayat Alkitab, maka saya mau menanggapi lah bagaimana tentang video itu ya teman-teman. Tentu saya sebagai orang Kristen, saya harus menanggapi. Kenapa? Karena ada ayat-ayat Alkitab. Kecuali kalau tidak ada ayat-ayat Alkitab, tentu saya tidak mau menanggapinya. Oke, tanpa lama-lama ya teman-teman, mari kita lihat seperti apa video itu. Kita go ke sebelah. Cus. Nah, ini dia ya teman-teman, di mana ada seorang ibu, dia dari Islam. Video ini ya teman-teman muncul di beranda saya. Jadi saya sebagai orang Kristen mau menanggapi video ini juga, karena di dalam video ini ada ayat-ayat Alkitab yang dibahas, yang dipermasalahkan. Nah, kita lihat ya teman-teman, seperti apa video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yuni, ibu-ibu dasteran. Cuma ingin bilang aja gitu tentang Yesaya 95 ini. Video ini teruntuk Baby Juma ya. Baby Juma, siapa-siapa yang kenal Baby Juma kan? Yesaya 95, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintah di bahunya dan namanya disebut orang-orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dia bilang apa tahu? Ini buatan untuk Nabi Muhammad, dia bilang gitu. Oke, jadi di dalam video ini ya teman-teman terlihat bahwa Om Zuma mengajarkan bahwa di dalam Yesaya pasal 9 ayat 5 ini adalah nubuatan untuk nabi mereka. Baby Juma, kalau saya salah oke lah. Siapa saya? Saya ini orang nggak oblok, nggak pinter. Tapi Anda, seorang gurunda yang dianggap gurunda melakukan satu kesalahan yang fatal, bisa menyesatkan berapa ribu orang. Saya minta Anda bertanggungjawabkan ini. Atau Anda mau, saya bukan pintar juga soal agama, tapi terserah Anda. Anda mau mempertanggungjawabkan di dunia atau Anda mau mempertanggungjawabkan di akhirat. Dan untuk teman-teman juga yang pintar-pintar itu di JCC atau di mana itu, ketika Bang Juma mengatakan, Baby Juma lah, Baby Bu Juma mengatakan seperti itu, kenapa Anda diam aja? Heran saya. Inilah mak-mak dasaran yang katanya di TikTok itu apa? Ngumpulin fulus, koin. Yang harus belajar di... Benar ya Ibu, kita sebagai audiens atau sebagai apalah, setiap ajaran itu kita harus mengkritisi. Kita harus pintar, kita harus cerdas, kita harus mencari tahu apakah ajaran yang mereka sampaikan itu benar atau tidak. Nah, saya setuju dengan ibu ini yang mempunyai pemikiran yang good. Saya jempol untuk ibu ini. Kita dengar lagi ya teman-teman. pengajian. Nah teman-teman, jadi kita sebagai audiens, kita jangan hanya diam, kita jangan hanya jadi patung ya teman-teman. Kita harus bisa berpikir kritis lah teman-teman. Kenapa? Supaya kita tidak gampang disesatkan. Jadi kalau ada setiap ajaran dari siapapun, kita harus mencari tahu itu apakah benar atau tidak. Apalagi ada saudara-saudara kita yang muslim, mereka mengajarkan sesuatu memakai ayat-ayat Alkitab. Kita sebagai audiens, saya sarankan untuk saudara-saudara yang umat muslim itu sebagai audiens, saudara-saudara semua harus bisa berpikir cerdas seperti ibu ini. Jangan hanya diam saudara-saudara, tetapi cari tahulah apakah yang mereka sampaikan itu benar atau tidak. Kenapa saya bilang begitu teman-teman? Karena iman kita berbeda. Tentu apa yang ada di dalam Alkitab itu berbeda dengan yang ada di dalam Al-Quran. Jadi kalau mereka mengajarkan sesuatu, mereka ambil dari dasar-dasarnya, mereka ambil dari ayat-ayat Alkitab, maka jangan mempercayai ajaran-ajaran mereka, karena ajaran mereka itu 100% tidak benar. Pengajaran-pengajaran mereka itu semua hanya hasil ilusi mereka saja. Dalam video ini, ibu ini meminta pertanggungjawaban dari Om Suma atas pengajaran yang ia ajarkan. Sebagaimana di dalam Yesaya pasal 9 ayat 5 ini, Om Suma mengatakan bahwa itu adalah nubuatan untuk Muhammad. Sehingga ibu ini meminta pertanggungjawaban dari Om Suma atas apa yang dia ajarkan. Kita lihat ya teman-teman, apakah benar Yesaya pasal 9 ayat 5 ini adalah nubuatan untuk Nabi Muhammad, untuk Nabi mereka sesuai dengan ajaran Om Suma. Kita lihat ya teman-teman. Ya teman-teman, mari kita coba berpikir logis teman-teman. Nah, saya salut dengan ibu ini. Kenapa teman-teman? Karena ibu ini pintar. Kenapa saya bilang pintar? Karena dia mau mencari tahu apakah pengajaran-pengajaran yang Om Suma sampaikan itu benar atau tidak. Nah, Om Suma mengatakan dalam Yesaya 9 ayat 5-6 ini, itu adalah nubuatan untuk nabi mereka. Oke, mari kita mengikuti pola pikir Om Suma. Jadi kita ikuti permainannya. Kita lihat ya, dalam Yesaya 9 ayat 5-6 itu ada istilah-istilah nama atau gelar-gelar Kristus. Dan kita tahu ya, dalam Yesaya 9 ayat 5-6 ini adalah nubuatan tentang kelahiran Yesus Kristus, bukan nubuatan untuk Muhammad. Kalau nubuatan untuk Muhammad, sedangkan kita sendiri lihat kan, iman kita dengan iman mereka itu berbeda. Bagaimana itu bisa dikatakan nubuatan untuk Muhammad? Terus tetapi ya teman-teman, di sini kita mencoba untuk mengikuti pola pikir Om Suma. Jadi kita beranggapan saja gelar-gelar yang ada di dalam Yesaya pasal 9 ayat 5-6 ini adalah untuk nabi mereka. Kita lihat ya nubuatan-nubuatannya dalam Yesaya 9 ini. Pertama, kita lihat
Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atasnya, ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah, kita lihat ya teman-teman. Di dalam ayat yang kelima, ayat 5a, itu jelas adalah nubuat tentang kelahiran Yesus. Kita lihat di situ, ada kata telah dalam terjemahan LAI. Tetapi kalau kita mencoba untuk membandingkan dengan terjemahan Inggris ya teman-teman, misalnya King James Version, RSV, terus NIV, itu diterjemahkan is born, is given. Nah, is born, is given itu dalam bentuk present tense. Dan terjemahan NASB itu will be born, will be given. Itu menunjukkan future tense, akan datang. Jadi dalam hal kata telah ya teman-teman, perhatikan kata telah. Yang benar itu adalah terjemahan LAI. Kenapa? Karena dalam bahasa Ibrani memang itu digunakan dalam bentuk lampau. Pertanyaannya adalah kalau nubuatan kan tentu sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang, bukan? Tapi ini kenapa ditulis dalam bentuk lampau, kata telah? Nah, Yesaya menuliskan dalam bentuk lampau karena Yesaya sudah melihat anak itu dalam penglihatan yang diberikan kepadanya. Pertanyaannya adalah, dapatkah Om Suma membuktikan dalam Quran mereka bahwa Nabi Yesaya telah melihat Muhammad yang diberikan kepada Yesaya? Maksudnya Yesaya melihat penglihatan tentang Muhammad yang diberikan kepada Yesaya. Kalau ada, silakan dibuktikan. Kita masuk lagi ya. Kita lihat lagi dalam Yesaya pasal 9 ayat 5, kembali di ayatnya yang kelima. Seorang putra telah diberikan. Perhatikan kata telah diberikan. Perhatikan kata telah diberikan. Perhatikan ya teman-teman. Mesias adalah pemberian dari Allah yang adalah kasih. Manusia tidak mempunyai hak atasnya, dan Allah dengan sukarela memberikan anaknya, yaitu Yesus, bukan Muhammad, untuk menjadi korban untuk dosa-dosa dunia atau dosa-dosa manusia. Sebagaimana ada dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, kepada anak, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pertanyaannya, ini pertanyaan kedua untuk Om Sumaya. Apakah Muhammad adalah korban untuk dosa-dosa manusia atau dosa-dosa dunia? Ingat ya, untuk menjadi korban atau penyelamat atau penebus, itu tidak boleh memiliki satu dosa. Satu dosa saja, maka ia tidak dapat menebus manusia, atau ia tidak dapat menjadi penebus atau penyelamat. Pertanyaannya adalah, apakah Muhammad lahir suci? Dan apakah selama hidupnya ia tidak memiliki dosa? Silakan dijawab Om Suma. Dan adakah bukti dalam Quran yang mengatakan bahwa Muhammad datang untuk menyelamatkan manusia berdosa, atau tujuan kedatangannya untuk memberikan nyawanya untuk korban dosa? Silakan dijawab ya Om Suma. Kemudian kita masuk lagi ya, kembali dalam Yesaya pasal 9. Kita lihat lagi, di situ ada namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah, kita lihat ya teman-teman, nama Kristus di dalam Yesaya 9 ayat 5b, itu namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah, penasihat ajaib, kita lihat ya, sebagaimana Mesias atau Yesus memang ajaib dalam keberadaannya, sebagai Allah dan sebagai manusia dalam satu pribadi. Dalam ajarannya yang mengherankan banyak orang, kita bisa lihat dalam Matius 7 ayat 28. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Kemudian dalam tindakannya, dalam kelahirannya, dari perawan, dalam kematiannya, dalam kebangkitannya, dalam kenaikannya ke surga, dan lain-lain. Kita bisa melihat itu ya teman-teman. Juga kasih karunia Allah menebus dosa kita dan menyelamatkan kita melalui kedatangan Yesus Kristus. Itu lebih ajaib dari mujizat apapun ya teman-teman. Coba kita bandingkan dengan Hakim 13 ayat 18. Tetapi jawab malaikat Tuhan, Tuhannya huruf besar, itu kepadanya, mengapa engkau juga menanyakan namaku? Bukankah nama itu ajaib? Kita lihat ya dalam Hakim 13 ayat 18, di mana malaikat Tuhan menjawab Manoah, ayah Simpson, yang menanyakan namanya dengan jawaban, mengapa engkau juga menanyakan namaku? Bukankah nama itu ajaib? Nah, dari jawaban ini ya teman-teman, jelas menunjukkan keilahian dari malaikat Tuhan. Jadi dalam Yesaya 9 ayat 5, dalam hal nama, itu juga menunjukkan keilahian Yesus Kristus. Kita lihat lagi dalam Yesaya pasal 11 ayat 2. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Yesaya 11 ayat 2 yang menubuatkan bahwa pada Kristus ada roh hikmat. Yesus Kristus memberi kita hikmat sehingga kita menjadi bijaksana. Kita bandingkan ya dengan Amsal pasal 8 ayat 12 sampai 30. Nah, teman-teman bisa baca semua ya sampai ayat yang ke-30. Ini. Aku hikmat, tinggal bersama-sama dengan kecerdasan, dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Takut akan Tuhan, ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan. Padaku ada nasihat dan pertimbangan. Akulah pengertian, padakulah kekuatan. Karena aku para raja memerintah, dan para pembesar menetapkan keadilan. Karena aku para pembesar berkuasa, juga para bangsawan dan semua hakim di bumi. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan aku. Kekayaan dan kehormatan ada padaku, juga harta yang tetap dan keadilan. Buahku lebih berharga daripada emas, bahkan daripada emas tua. Hasilku lebih daripada perak pilihan. Aku berjalan pada jalan kebenaran, di tengah-tengah jalan keadilan, supaya kuwariskan harta kepada yang mengasihi aku, dan kuisi penuh perbendaharaan mereka. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk, pada mula pertama sebelum bumi ada. Sebelum ada samudra raya ada, aku telah lahir. Sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air, sebelum gunung-gunung tertanam, dan lebih dahulu daripada bukit-bukit aku telah lahir. Sebelum ia membuat bumi dengan padang-padangnya atau debu dataran yang pertama, ketika ia mempersiapkan langit, aku di sana. Ketika ia menggariskan air samudra raya, ketika ia menetapkan awan-awan di atas dan mata air samudra raya meluap dengan deras, ketika ia menentukan batas kepada laut supaya air jangan melanggar titanya, dan ketika ia menetapkan dasar-dasar bumi, aku ada sertanya sebagai anak kesayangan. Setiap hari aku menjadi kesenangannya dan senantiasa bermain-main di hadapannya.
Lalu kita bandingkan lagi teman-teman dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 24 dan 30 teman-teman. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Jadi, Ia menasihati kita dari dalam melalui Roh Kudus, dan Ia juga menasihati kita dari luar melalui hambanya atau para pemberita firman Tuhan. Jadi Yesus adalah penasihat dan ajaib. Pertanyaannya kepada Om Suma, apakah Nabi Anda lahir dari seorang perawan? Nah, apakah Nabi Anda mati? Apakah Nabi Anda bangkit? Apakah Nabi Anda naik ke surga? Apakah Nabi Anda adalah seorang penasihat dan juga seorang yang ajaib? Kalau ya, silakan dibuktikan. Kemudian teman-teman kita masuk lagi dengan istilah Allah yang perkasa. Kita masuk lagi dalam untuk istilah Allah yang perkasa ya teman-teman. Itu dalam bahasa Ibrani El Gibor. Itu untuk Yesus. Nah, di dalam Yesaya pasal 10 ayat 21, suatu sisa akan kembali, sisi Yakub akan bertobat di hadapan Allah yang perkasa. Ini adalah istilah yang persis, istilah yang sama persis, yaitu El Gibor. Itu digunakan untuk Allah. Jadi, di sini ya teman-teman, istilah atau nama ini di dalam Yesaya pasal 9 ini, Allah yang perkasa. Jadi perhatikan ya teman-teman. Kita sudah lihat ya dalam Yesaya pasal 10 tadi. Jadi, istilah ini, Allah yang perkasa, di dalam Yesaya pasal 9 ini, itu diberikan kepada Yesus Kristus. El Gibor. Dan sangat jelas sekali, Yesus adalah Allah. Pertanyaan saya untuk Om Suma, apakah Nabi Anda adalah Allah? Atau adakah nubuatan untuk Nabi Anda dengan diberikan istilah-istilah seperti El Gibor, Allah yang perkasa ini? Silakan dijawab Om Suma. Kemudian teman-teman kita masuk lagi dalam istilah atau gelar untuk Yesus Kristus, yaitu Bapa yang kekal. Perhatikan ya teman-teman, kata Bapa yang kekal. Untuk kita memahami makna Bapa yang kekal ini, maka kita harus mengartikannya sesuai dengan kebiasaan orang-orang di sana pada zaman itu. Artinya, istilah Bapa yang kekal ini itu menunjukkan kekekalan Kristus, bahkan menunjukkan bahwa Yesus Kristus adalah pencipta. Bukannya pencipta, sumber dan pemelihara dari kekekalan. Dan ini menunjukkan keilahian Yesus Kristus. Perhatikan ya teman-teman, dalam istilah Bapa yang kekal, ini tidak berarti bahwa yang berinkarnasi menjadi manusia itu adalah Allah Bapa sendiri, seperti ajaran-ajaran Sabellianisme yang mempercaya Allah Tritunggal itu dalam arti 3 perwujudan, bukan 3 pribadi. Yesus Kristus jelas tidak dapat disebut sebagai Bapa dalam hubungannya dengan pribadi-pribadi lain dalam Tritunggal ya teman-teman. Mesias di sini tidak disebut sebagai Bapa untuk mengacaukan dengan Dia yang disebut Bapa, atau untuk mengacaukan dengan Allah Bapa. Jadi berkenaan dengan keilahian ini, yaitu Bapa yang kekal atau Bapa dari kekekalan ini, bukanlah ditujukan kepada Bapa atau berbicara tentang Allah Bapa, melainkan Anak, Allah Anak atau Yesus Kristus. Jadi kita harus tetap berhati-hati terhadap kekacauan seperti ini ya teman-teman. Jadi anak bukanlah Bapa, Bapa bukanlah anak atau Yesus Kristus, begitupun dengan Roh Kudus. Dan sekalipun mereka adalah satu dan tidak terbagi-bagi, tetapi perbedaan pribadi tetap harus dipercayai dan diperhatikan. Jadi istilah Bapa ya teman-teman di sini tidak diterapkan kepada Yesus berhubungan dengan perbedaan dalam hakikat ilahi atau perbedaan dalam hal pribadi ya teman-teman. Karena dalam kitab suci kata Bapa itu secara seragam diterapkan kepada pribadi pertama, yaitu Allah Bapa sendiri, bukan kepada pribadi kedua Yesus, dan juga bukan kepada pribadi ketiga Roh Kudus. Dan juga kalau kita lihat dalam hubungannya dengan orang percaya ya teman-teman, Kristus tidak dapat disebut sebagai Bapa. Walaupun kita dapat memanggil Yesus dengan memanggilnya Bapa, tetapi bukan berarti Yesus adalah Bapa. Yang adalah pribadi pertama itu yaitu Allah Bapa. Sekalipun dalam Matius pasal 9 ayat 2 ya teman-teman. Saya baca ya. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Ini kata Yesus. Dan ayatnya yang ke-22 kita lihat. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkan hatimu hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Lalu Wahyu 21 ayat 7. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Jadi, sekalipun dalam Matius 9 ayat 2 dan 22 dan juga Wahyu 21 ayat 7 ini Yesus menyebut anakku, itu mengenai Yesus menyebut anakku dalam Matius 9 ayat 2 dan 22 dan juga Wahyu 21 ayat 7, Yesus namun perihal tentang Yesus menyebut anakku itu antara tentang Allah Bapa atau tentang Yesus, saya pribadi tetap lebih condong bahwa dalam hubungannya dengan orang percaya Yesus tidak cocok disebut sebagai Bapa. Kenapa? Karena kitab suci tidak pernah menyebut Yesus sebagai Bapa. Yesus disebut sebagai saudara kita. Kita lihat ya dalam Roma pasal 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Kemudian kita masuk lagi, Matius 12 ayat 50. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Kita masuk lagi dalam Ibrani pasal 2 ayat 11. Sebab ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya ia tidak malu menyebut mereka saudara. Katanya, aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Kemudian kita bandingkan lagi dalam Yohanes 20 ayat 17. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakan kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Allahku dan Allahmu. Nah, jadi sekarang pertanyaan untuk Om Suma, apakah Muhammad adalah pencipta atau
apakah Muhammad adalah sumber dan pemelihara dari kekekalan? Atau adakah bukti yang menunjukkan kekekalan dari Muhammad? Atau adakah bukti yang menunjukkan keilahian Muhammad? Adakah nubuatan yang menunjukkan bahwa ketika Muhammad lahir, ia akan diberikan atau memakai istilah ini, yaitu Bapa yang kekal atau Bapa dari kekekalan ini? Silakan dijawab, Om Suma. Sekarang kita masuk lagi teman-teman dalam istilah Raja Damai. Nah, dalam kata Raja Damai ini ya teman-teman, istilah yang benar itu adalah Pangeran Damai atau Prince of Peace. Nah, istilah Prince atau Pangeran ini digunakan karena Yesus adalah anak Allah. Sebagaimana dalam Matius pasal 16 ayat 16, maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Jadi, dengan memberi gelar pangeran kepada Yesus, maka secara implisit Allah Bapa dideskripsikan sebagai raja. Ini tidak terlalu menjadi soal ya teman-teman, kalau kita mau menyebut Yesus sebagai Raja Damai. Kenapa? Karena kita tahu dari Yohanes 5 ayat 18. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Kemudian kita masuk lagi dalam Yohanes 10 ayat 30 sampai 33. Aku dan Bapa adalah satu. Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Nah, istilah anak Allah itu jelas menunjukkan Yesus adalah Allah. Kemudian dalam Yesaya pasal 9 ya teman-teman, kita lihat kembali dalam Yesaya. Kita lihat ya dalam ayatnya yang ke-5b, itu menunjukkan Yesus sebagai raja. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Ini menunjukkan bahwa Yesus adalah raja, atau Yesus Kristus memegang pemerintahan. Lalu dalam ayatnya yang ke-6 juga, itu menunjukkan Yesus sebagai raja, bahkan Raja Damai teman-teman. Perhatikan kata tahta Daud. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Daud diberi janji bahwa kerajaannya akan kekal. Kita lihat dalam 2 Samuel 7 ayat 12. Nah, baca ya teman-teman. Dan seterusnya. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu, yang kemudian anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya, dan seterusnya. Baca ya teman-teman sampai seterusnya. Jadi, dalam 2 Samuel 7 ayat 12 ini, itu telah digenapi dalam diri Yesus Kristus. Kita coba bandingkan dengan Amos pasal 9. Pada hari itu, aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya, dan aku akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti di zaman dahulu kala. Jadi pondok Daud yang roboh dibangunkan kembali oleh Allah dalam diri Yesus Kristus. Jadi Yesus adalah Raja, dan dia juga adalah Tuhan. Kita baca Lukas pasal 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ini adalah pemberitaan Injil yang dilakukan oleh malaikat pada Natal yang pertama itu. Jadi orang yang menerima Yesus sebagai juru selamat, ia juga harus menerima Yesus sebagai Tuhan. Orang yang menolak Yesus sebagai Tuhan sebetulnya juga tidak pernah menerima Yesus sebagai juru selamat. Jadi Yesus disebut sebagai Raja atau Pangeran Damai. Mengapa? Karena ia mendamaikan manusia dengan Allah. Yang mau percaya kepada Yesus. Yang tidak percaya kepada Yesus jelas tidak mendamaikan dirinya dengan Allah. Kita bisa baca dalam Roma pasal 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Kemudian kita bandingkan lagi dalam Efesus pasal 2 ayat 16. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu, ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Kemudian kita bandingkan lagi dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 18 sampai 21. Saya bacakan ya. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia, dalam Yesus, bukan dalam Muhammad, kita dibenarkan oleh Allah. Jadi jelas ya di sini bukan dalam Muhammad tetapi dalam Yesus Kristus. Jadi siapapun saudara dan bagaimanapun jahatnya, kalau Anda percaya Yesus, maka Anda akan diperdamaikan dengan Allah. Seberapapun saleh Anda, kalau Anda tidak percaya Yesus, Anda akan tetap menjadi musuh Allah. Kalau Anda mau damai dengan Allah, maka Anda harus percaya Yesus. Pilihan ada di tangan saudara-saudara. Lalu pertanyaannya, kenapa Yesus disebut sebagai Raja atau Pangeran Damai? Karena satu, ia memberikan damai dalam hati orang yang percaya kepadanya. Kita bisa membaca dalam Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kemudian kita baca lagi dalam Matius 11 ayat 28 sampai 30.
Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemudian, kenapa Yesus disebut sebagai Raja atau Pangeran Damai? Kedua, karena ia mendamaikan orang dengan orang. Kita bisa melihat dalam Efesus pasal 2 ayat 14. Karena dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Kemudian, alasan kenapa Yesus disebut sebagai Raja atau Pangeran Damai? Karena ketiga, ia mendamaikan orang dengan orang. Saudara bisa membacakannya dalam Yohanes 2 ayat 14. Dan ini terwujud dalam persekutuan orang Kristen. Sekarang, pertanyaan saya kepada Om Suma, apakah Nabi Anda adalah Raja atau Pangeran Damai? Raja ya, bukan Nabi. Kita harus bisa bedakan mana Raja dan mana Nabi. Apakah Nabi Anda disebut Raja juga? Atau apakah Nabi Anda adalah Raja Damai atau disebut Raja Damai? Apakah Nabi Anda mendamaikan manusia? Apakah Nabi Anda memberikan damai dalam hati orang yang percaya? Atau apakah Nabi Anda juga mendamaikan orang dengan orang? Apakah Nabi Anda mendamaikan manusia dengan Allah? Jika manusia percaya Muhammad, apakah Muhammad adalah pendamai antara Allah dan manusia? Jika ya, silakan dibuktikan Om Suma. Kemudian kita lihat lagi ya teman-teman, bahwa pemerintahannya itu berbeda dengan pemerintahan yang ada. Dan itu terlihat dari kata-kata dengan keadilan dan kebenaran. Kita lihat ya dalam Yesaya. Nah, kita masuk dalam ayatnya yang ke-6 ya teman-teman. Kita lihat di sini ada tulisan dengan keadilan dan kebenaran, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran. Nah, dalam ayat 6b ini kita sudah melihat bahwa pemerintahannya itu berbeda dengan pemerintahan seorang diktator. Pertanyaannya kepada Om Suma, apakah pemerintahan Muhammad adalah pemerintahan yang adil dan benar? Silakan dijawab Om Suma. Kemudian kita lihat lagi ya teman-teman, kerajaan Raja Damai ini kekal, dan ini ditunjukkan oleh kata-kata tidak akan berkesudahan. Dalam ayatnya yang kita melihat ada kata-kata dari sekarang sampai selama-lamanya, dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kemudian dalam ayatnya yang ke-6c itu ya teman-teman, kita lihat ya, kita bandingkan dalam Daniel pasal 2 ayat 44. Tetapi pada zaman raja-raja, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Saudara bisa melihat dalam Daniel pasal 2 ayat 44a. Kemudian kita masuk lagi dalam Daniel pasal 7 ayat yang ke-27. Maka pemerintahan, kekuasaan dan kebesaran dari kerajaan-kerajaan di bawah semesta langit akan diberikan kepada orang-orang kudus, umat yang maha tinggi. Pemerintahan mereka adalah pemerintahan yang kekal, dan segala kekuasaan akan mengabdi dan patuh kepada mereka. Kemudian kita bandingkan lagi dalam Lukas pasal 1 ayat 32 sampai 33. Ia akan menjadi besar, di sini Yesus, dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepada Yesus tahta Daud, bapa leluhur Yesus, bukan bapa leluhur Muhammad. Dan Yesus akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Pertanyaannya untuk Om Suma, apakah Muhammad adalah keturunan Yakub? Apakah Muhammad bapa leluhurnya adalah Daud? Silakan dijawab Om Suma. Jadi teman-teman, kerajaan kekal ini jelas menunjukkan bahwa ini tidak menunjuk pada kerajaan yang berlangsung selama 1000 tahun secara hurufiah ya teman-teman, seperti yang dipercayai oleh sebagian orang-orang Kristen. Jadi sekali lagi pertanyaan saya kepada Om Suma, apakah kerajaan Muhammad adalah kerajaan yang tidak akan berkesudahan dari sekarang sampai selama-lamanya? Jika ya, buktikan data-datanya. Kemudian kita lihat lagi dalam kerajaannya, itu bertumbuh terus. Kita bisa melihatnya dari ayat yang ke-6 ya teman-teman. Kita masuk lagi dalam Yesaya. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tata Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Jadi kita lihat ya, besar kekuasaannya. Jadi perhatikan ayat 6a itu, besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan. Kita lihat ya teman-teman, kerajaannya ini itu bertumbuh terus. Kita bisa melihatnya dari ayat yang ke-6a. Perhatikan ayat 6a, besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan. Kita bandingkan karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Jadi pertanyaan terakhir saya untuk Om Suma adalah, apakah pemerintahan Nabi Anda, Nabi Muhammad, adalah pemerintahan yang besar kuasanya, damai sejahtera dan tidak akan berkesudahan? Apakah ada nubuatan bahwa Nabi Anda akan memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan musuh Muhammad di bawah kaki Muhammad? Ingat ya Om Suma, kedatangan raja atau Mesias itu harus dari keturunan Daud dan harus berasal dari 12 suku Israel atau suku Yehuda, sebagaimana nubuatan-nubuatan yang ada dalam kitab nabi-nabi. Pertanyaan terakhir saya adalah, apakah Muhammad berasal dari keturunan Israel atau orang Yehuda? Apakah Muhammad adalah berasal dari keturunan Daud? Jika ya, buktikan asal-usul lengkapnya dari Muhammad. Terima kasih Om Suma. Semoga Om Suma paham. Salam sadar, salam toleransi, semoga paham.